Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali mau belajar merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Yang sudah disampaikan Bapak Gembala waktu hari Minggu, judulnya adalah Tuhan tidak pernah gagal. Diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-89 ayat ke-34. Di situ dikatakan, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, pertanyaannya mungkin harus kita renungkan. Kenapa Tuhan sampai kasih pesan ini? Ya kan? Artinya ya jangan-jangan ya mungkin hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang percaya yang mulai meragukan tentang janji Tuhan, tentang keberadaan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan, penyediaan dan banyak hal lagi. Orang udah mulai ragu, orang mulai nggak percaya. Janji-janjinya benar nggak ya, digenapi apa enggak ya? Nah, tentunya bagi setiap kita yang bisa ada di komunitas di sini, setiap minggu kita dengar pesan Tuhan, setiap minggu kita bahas, kita gali, biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan termasuk orang-orang yang seperti tadi. Ya, yang meragukan tentang keberadaan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang karya Tuhan dan lain sebagainya. Tapi justru kita menjadi orang-orang yang semakin teguh, semakin percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu ada buat kita semua. Nah, kita ingat salah satu ayat yang sering kita dengar bahkan kadang-kadang dalam doa Syafatius suka disebutkan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Artinya nggak akan pernah gagal. Tapi Tuhan katakan akan melaksanakan, ia akan melaksanakan. Artinya perkataan Tuhan itu akan dilaksanakan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Ya. Nah, bukankah firman itu adalah perkataan-perkataannya Tuhan? Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita bisa semakin yakin dan memahami, ya memang firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan firman itu adalah perkataannya Tuhan. Jadi nggak akan ada yang pernah tidak berhasil, semuanya pasti berhasil. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Jadi sebagai orang percaya seharusnya kita menjauhkan dari dari pikiran untuk menyangkal tentang pribadi Tuhan. Ya. Nah, justru yang harus menjadi pertanyaan buat diri kita sendiri, ya, harus ditujukan kepada diri sendiri. Kenapa? Tentu di dalam kehidupan ini kita mengalami sebuah perjalanan. Perjalanan kita itu kan seringkali Bapak Gamelan menggambarkan seperti sebuah perlombaan. Ya. Perlombaan yang jaraknya itu bukan jarak pendek tapi jarak jauh. Kadang-kadang dalam perjalanan itu kan selalu saja ada badai, ada gelombang, ya, ada tantangan, masalah persoalan. Dan kadang-kadang dalam menghadapinya kita nggak selalu berhasil secara mulus. Ya. Selalu saja kadang-kadang mengalami kegagalan. Ya. Cuma kan masalahnya kegagalan itu kan bisa diakibatkan karena memang kebodohan kita sendiri. Ya. Nah, di sini kita harus belajar. Lewat kegagalan itu sebenarnya kita bisa belajar apa sih? Tentu responnya. Orang yang gagal kadang-kadang ada yang mungkin dia mengambil tindakan yang singkat. Karena gagal dalam hidupnya, ya udah bunuh diri. Atau mungkin sering kali ngalami kegagalan, saking gak tahannya, ambil keputusan bunuh diri. Dia nggak tahu tujuannya Tuhan dalam dirinya. Ya.
Tetapi kita bisa melihat kadang-kadang juga kan di dalam perjalanan kehidupan manusia. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tuhan izinkan untuk boleh mengalami ya satu pukulan, satu badai. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa belajar sesuatu sebetulnya. Ya. Mungkin seringkali ya di dalam hati kecil kita merasa oh di dalam perjalanan hidup ini waktu kita udah ikut Tuhan, kita merasa aman-aman aja, baik-baik saja kok. Ya, tapi kenapa kalau sampai Tuhan ingatkan tentang pesan ini? Berarti kan harus menjadi sebuah introspeksi buat diri kita masing-masing. Ya, apa nih yang mungkin hari-hari ini tanpa kita sadari mungkin ya kita sudah membohongi diri sendiri. Dan yang tahu itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Ya. Apakah kita tetap percaya, tidak meragukan sedikit pun perkataan Tuhan, janji Tuhan buat hidup kita, atau mungkin ya kita coba tutup-tutupi. Ya. Hanya kita yang tahu dan Tuhan sendiri yang tahu. Ya. Nah, saya mau bacakan kembali yang menjadi inti pesan Tuhan buat kita minggu ini. Dikatakan begini, apa yang ditulis oleh pemazmur ini adalah pelajaran bagi kita hari ini untuk tetap percaya pada Tuhan. Ya, dikatakan untuk tetap percaya pada Tuhan. Artinya kan mulai banyak orang-orang yang udah gak percaya ya akan Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, bahwa sekalipun kita melihat pada kenyataan bahwa perkara yang kita hadapi sepertinya jauh sekali dari penggenapan dan ada dalam ketidakmengertian akan jalan-jalannya. Pesan Tuhan katakan kepada kita untuk jangan pernah ragu. Apa yang Ia janjikan tidak akan pernah Ia batalkan. Ia pasti akan menggenapinya dan memberikan kita kemenangan. Ya. Nah, 2 poin yang saya ulang kembali ya untuk kita merenungkan. Ya. Karena 2 poin yang Bapak Gembala sampaikan ini kadang-kadang juga terjadi dalam diri kita kebalikannya. Ya. Yang disampaikan adalah yang pertama jangan gagal di dalam mempercayai Tuhan. Ya. Nah, kita coba lihat lagi. Flashback lagi, apakah selama ini saya benar-benar mempercayai Tuhan apa enggak ya? Atau mungkin ada saat-saat tertentu saya mulai ragu, ya. Dari ragu kemudian dengar pesan Tuhan, percaya lagi, nanti ragu lagi. Nah, mungkin naik turun dan sebagainya. Itu menjadi perenungan buat kita semua, ya. Kemudian yang kedua, jangan gagal dalam melangkah mengikuti arahannya Tuhan. Nah, lewat 2 poin ini juga kadang-kadang kan mungkin dalam perjalanan kita masing-masing tentunya kadang-kadang kita seringkali mungkin nggak mengikuti arahannya Tuhan, tapi arahannya ya mengikuti apa yang maunya kita ya. Nah, makanya 2 poin ini yuk mari kita renungkan lagi sama-sama ya. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya sharingkan untuk Bapak Ibu semua, ada 2 hal yang bisa kita belajar. Bagaimana supaya kita bisa, apa yang perlu kita lakukan ketika kita berada di dalam situasi yang tidak mudah. Ya, sehingga kita tetap dapat melihat Tuhan beracara. Ya. Yang pertama adalah jangan gagal di dalam memahami setiap proses. Ya. Di dalam memahami setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, proses ini kan kadang-kadang yang terjadi adalah seperti yang tadi. Yang pertama adalah contoh yang pertama, Ayub tadi. Kadang-kadang kan Tuhan izinkan. Ayub, dia orang yang saleh kok. Dia melakukan yang benar, tapi kenapa sampai diizinkan? Karena justru untuk mengajar. Ya, mengajar pribadi Ayub. Itu adalah cara Tuhan memproses pribadi Ayub. Supaya apa? Supaya Ayub satu saat benar-benar mengalami pribadi Tuhan. Ya. Kita lihat dulu ayatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-89. Ayat 31-32, mungkin di situnya mundur ya. Di situ dikatakan, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Ya. Nah, ini yang mungkin kita sebagai orang percaya kadang-kadang seringkali gagal. Ya. Gagal di dalam memahami cara Tuhan. Ya, kemarin Saudara Marbus sudah katakan cara Tuhan bekerja. Ketika kita mungkin dalam perjalanan kita ngalami sebuah proses ya. Prosesnya kok rasanya begitu lama.
kadang-kadang gak enak, kadang-kadang aduh udah gak tahan lagi. Nah banyak orang yang kadang-kadang ke dalam proses yang lagi Tuhan kerjakan, orang seringkali menyerah. Atau orang seringkali kemudian berbalik. Mulai ragu, mulai gak percaya, bahkan mulai menyalahkan Tuhan. Mulai kecewa sama Tuhan. Akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang ya mut-mutan lah ikut Tuhan. Kalau lagi hatinya senang atau hatinya lagi enak, ya udah mau ikut Tuhan. Tapi begitu dia lagi dalam kondisi yang down, lagi dalam kesulitan, gak ada solusi untuk pemecahan masalahnya, dia undur, jauh dari Tuhan. Nah itu sering kali terjadi. Dan waktu hal itu tuh sebenarnya kalau kita renungkan kembali, itu adalah sebuah proses yang harus dijalani, harus dihadapi. Nah masalahnya mungkin banyak orang percaya yang enggak memahami proses ini. Proses ini adalah sebuah pembentukan untuk menjadi orang-orang percaya yang semakin hari semakin dewasa. Ketika harus mengalami proses, kenapa ya harus mengalami ini, kok gini, kok begitu. Nah yang paling sering mudah diucapkan itu adalah menyalahkan Tuhan, menyalahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Dan lain sebagainya, padahal mungkin saja hal tersebut terjadi ya karena dia tidak menyadari. Ya. Ada mungkin ketetapan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, atau mungkin pesan-pesan yang kita terima misalnya setiap minggunya, yang tidak dia hiraukan, dia cuekin aja begitu. Ya. Nah, dia melakukan seperti apa yang dia mau aja. Ya. Kemudian dia berharap Tuhan melakukan begini. Dan waktu mungkin dia menanti-nantikan, kok rasanya kok seperti ini ya jawaban Tuhan dan sebagainya. Nah dia mulai goyah. Dan itulah yang sering terjadi. Tapi lewat peristiwa, contohnya seperti Ayub, kita bisa belajar sesuatu. Ya. Oh ternyata ketika ngalami proses, apakah Ayub langsung menyalahkan Tuhan? Enggak. Tapi justru dia menerima. Ya. Dia bersyukur bahwa dia harus mengalami hal tersebut. Dia nggak pernah menyalahkan pribadi Tuhan. Ya. Nah ini yang luar biasanya. Ya, inilah yang harus juga kita lakukan. Dan di situ kan dikatakan bahwa aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada. Ya. Jadi kan kita bisa merenungkan apakah selama ini mungkin ada hal-hal yang mungkin kita langgar. Kita di negara ini aja kita punya hukum, punya undang-undang, punya aturan-aturan. Seperti yang mungkin yang mudah yang terjadi, yang kita bisa lihat, aturan lalu lintas. Orang udah mungkin untuk mendapatkan sebuah SIM, dia harus melalui berbagai proses. Dari dia mulai belajar, mungkin kalau naik motor atau naik mobil, dia belajar bagaimana mengendarai, ya, cara perpindahan gigi dan lain sebagainya. Setelah lulus, kemudian dia mulai, ya, harus mengikuti ujian di kantor kepolisian. Itu kan ada proses. Bagaimana dia harus melalui yang namanya tes kesehatan, tes mata, dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang kan ya kita seringkali lewati aja, nggak usah aja yang hal itu. Ya, kalau dulu kan mungkin karena kita nggak mengerti, ya udah nyogok aja. Toh beres nanti keluar juga yang namanya SIM. Ya. Saya termasuk dulu salah satunya adalah seperti itu, ya, karena memang dulu belum di dalam Tuhan. Ya. Nah, tapi waktu kita menyadari, oh iya ya ternyata itu adalah hal yang salah. Nah, kita udah dapat SIM nih, ceritanya kita lulus. Nah, kenyataannya di waktu kita praktek di jalan, apakah kita benar-benar mematuhi yang namanya peraturan? Waktu lampu merah, waktu dilarang belok atau muter dan lain sebagainya. Ya banyak hal yang mungkin begitu mudah, simple, tapi apakah benar-benar kita mematuhinya? Padahal itu dilalui lewat sebuah proses. Kadang-kadang kita langgar. Begitu juga dalam kehidupan kerohanian. Kita tahu firman, kita dengar firman, kita diajarkan firman, kita tahu nilai-nilainya, tapi kadang-kadang dalam prakteknya kita nggak melakukan. Ya. Makanya kan pesan Tuhan minggu lalu, ya, kebenaran Tuhan adalah tali pengukur. Ya. Jadi kita benar-benar harus tepat belajar melakukan kebenaran.
Memang nggak mudah. Ya. Artinya di sini oh iya ya, kenapa kita bisa gagal ya tanpa kita sadar mungkin kita sudah melanggar. Akibat dari kita melanggar, ya yang terjadi adalah pukulan-pukulan. Ya pukulan-pukulan itu bukan artinya Tuhan langsung pukul begitu aja, bukan. Tapi justru lewat proses demi proses, mungkin hal-hal yang harus kita lalui itu ternyata menjadi sulit, menjadi lebih panjang. Ya. Nah waktu menjadi lebih panjang itu kan mungkin diakibatkan diri kita sendiri. Ya. Tapi yang terjadi adalah karena akibat diri kita sendiri yang sering kali mungkin keluar, yaitu tadi sungut-sungut, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita perlu menyadari bahwa oh iya ya ternyata kalau kita sudah menyadari oh kenapa mungkin sampai terjadi hal-hal yang menyesakkan kita. Kita harus menyadari bahwa oh ternyata mungkin saya sudah melakukan hal-hal yang salah. Saya sudah berpikir hal-hal yang buruk tentang Tuhan. Nah kita tinggal datang sama Tuhan. Kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan bagaimana seorang Ishak. Ya, pernah kan satu saat ada dalam sebuah kondisi kelaparan yang hebat. Ishak kemudian berpikir, kalau gitu saya akan pergi deh ke negeri ini. Tetapi kemudian datang firman Tuhan, kamu harus tetap di sini. Ya, kamu harus nabur. Kenapa masa Tuhan harus nabur? Itu sebuah proses. Bahkan mungkin kalau kita lihat perjalanan Ishak dari sejak dia kecil, dia pernah dibawa oleh Abraham untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi dia melihat bagaimana Tuhan melewatkan dia dari korban yang harusnya dipersembahkan oleh Abraham. Karena itulah dia semakin memahami, oh ternyata ini loh proses yang lagi harus aku jalani. Dia harus ngalami hal-hal yang masa-masa yang tidak mudah. Kemudian bagaimana juga kita mungkin tahu kalau Bapak Ibu baca ceritanya. Waktu dia gali sumur bekas Abraham ayahnya yang pernah ditutup oleh orang-orang Filistin. Kemudian dia gali keluar air, diambil sama orang. Mungkin kalau orang yang gak paham namanya proses. Dia akan protes sama Tuhan. Tuhan aku kan udah gali tempat ini keluar air, kenapa diambil sama orang? Soalnya mungkin nyalahin Tuhan. Tapi dia enggak, dia tinggalkan. Dia gali lagi, keluar lagi. Gali lagi tempat lain, keluar lagi. Ya. Nah disitulah bagaimana, bahkan dia sampai sempat diusir. Ya, sempat diusir waktu dia tinggal di sana bagaimana orang-orang melihat, wah Ishak ini diberkati, wah kalau gitu bahaya, udah diusir. Tapi tetap penyertaan Tuhan. Ada firman Tuhan yang keluar. Yang tentu itu mengajarkan buat seorang Ishak bahwa dia harus tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan disitulah bagaimana kita bisa melihat. Ya, oh iya ya ternyata dia tidak pernah gagal di dalam memahami pribadi Tuhan. Proses yang dia alami itu benar-benar membentuk dirinya. Seorang Yusuf, kemarin Marbun juga sudah sampaikan. Perjalanan Yusuf gak mudah. Tapi bagaimana dia memahami prosesnya. Dia gak pernah menyalahkan saudara-saudaranya waktu membuang dia ada di negeri asing, gak punya sanak saudara. Bahkan dia harus masuk penjara dan sebagainya. Difitnah. Itu menyakiti sebetulnya. Tapi dia menyadari itu adalah sebuah proses. Daud pun sama. Daud juga mengalami proses yang cukup panjang untuk dia duduk sampai satu saat jadi raja aja. Itu sebuah proses yang panjang. Nah, kita bisa melihat hal-hal tersebut, ya. Jadi apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan waktu kita tahu bahwa oh ini tuh adalah sebuah proses loh. Kenapa mungkin saya harus ngalami hal ini? Oh mungkin karena ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mungkin kita enggak taat sepenuhnya dengan kebenaran firman sehingga kita harus melaluinya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita mungkin menghadapi situasi yang tidak mudah seperti ini? Tapi kita tetap bisa melihat Tuhan beracara. Hal yang enggak sulit untuk kita lakukan, ya. Hal yang enggak aneh-aneh untuk kita lakukan, atau hal yang saya ajarkan sesuatu yang kayaknya enggak masuk akal. Sesuatu yang sangat mudah. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Tetap bersyukur, ya. Tetap bersyukur dan selalu berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau selalu baik. Dan tentu kita jangan lupa untuk terus menyembah Dia.
Jadi di saat lagi sulit, lagi ngalami sesuatu yang mungkin kita ada di dalam posisi mungkin lembah kekelaman, gak mudah, ya. Kita harus belajar mengucap syukur. Ya. Bukankah ada pujian? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ya. Itu adalah kalau kita mungkin renungkan kalimat tersebut, iya ya kadang-kadang apa yang terjadi rasanya begitu sulit untuk berkata Tuhan kau baik. Tapi mungkin waktu situasi lagi sulit, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa aku harus ngalami ini? Nah, apakah kita bisa nggak berkata, waktu apapun yang terjadi, kita selalu bisa berkata, Tuhan engkau baik. Tuhan kau selalu baik. Ya. Dalam segala hal, ya, itu kan pujiannya dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu kalau kita mungkin renungkan, iya ya, nggak mudah untuk kita bisa selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Tapi ketika kita mungkin mulai belajar, Tuhan kau baik, kau baik. Sebetulnya kita lagi membentuk kita, itu proses itu lagi mengajar kita untuk kita bisa belajar mengucap syukur. Kita bisa belajar, oh ini loh lagi Tuhan lagi ajar aku, Tuhan lagi bentuk aku, Tuhan lagi murnikan aku. Tuhan lagi coba untuk menyelaraskan cara pandang aku nih yang salah. Supaya bisa melihat seperti cara Tuhan melihat. Ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan hal itu ya selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Ingat kebaikan Tuhan karena Tuhan merancangkan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Tujuannya adalah apa? Supaya kita selalu tetap percaya. Ya. Percaya sama Tuhan akan segala-galanya dan kita menjadi tidak ragu. Ada dua pribadi yang bisa menggagalkan. Ya. Tentang rencana Tuhan, rancangan Tuhan buat hidup kita. Jelas yang pertama adalah pribadi dari si musuh, yaitu iblis. Karena iblis tahu rancangan Tuhan buat manusia itu begitu luar biasa. Iblis akan berusaha menggagalkan. Dan yang kedua yang bisa menggagalkan ya tentu diri kita sendiri. Waktu kita mungkin berprasangka yang buruk tentang pribadi Tuhan. Waktu kita ragu akan pribadi Tuhan, ragu akan janji-janjinya. Itu bisa membuat kita gagal. Tapi saya percaya lewat poin ini kita menjadi pribadi, oh iya ya. Oke, setiap proses yang mungkin hari-hari ini kita sedang jalani, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan lagi terus ajar aku. Karena Tuhan begitu sayang sama aku, Tuhan mengasihi aku. Bukankah kita lagi bersyukur? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyerah dalam memahami dan mengerti isi hati Tuhan. Nah, untuk memahami dan mengerti isi hati Tuhan, masih banyak orang percaya yang kadang-kadang nyerah. Untuk cari Tuhan, aduh males aduh udah kecapean, ya. Aduh kok sulit ya dengar suara Tuhan, ya. Dan lain sebagainya. Banyak alasan-alasan yang mungkin kita sering ucapkan. Atau mungkin apa benar nggak ya ini dari Tuhan? Ya, kadang-kadang kan suka menuruti keinginan hati. Ya. Nah waktu mungkin hal itu dijalani, yang kita terima kok seperti ini ya? Kok nggak seperti yang aku inginkan ya? Padahal mungkin waktu kita terima itu adalah sesuatu yang Tuhan lagi kasih. Ya. Kita nggak ngerti isi hati Tuhan. Ya. Nah kita mau belajar kembali dari sosok Daud. Kalau kita lihat ya di ayat yang ke-20-nya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, wah itu perkataan Tuhan buat Daud tuh janjinya begitu luar biasa. Tapi kita kembali ke tadi ya. Aku telah mendapat Daud hambaku. Kenapa Tuhan bisa mendapati seorang Daud? Karena Daud adalah orang yang mau mengerti, mau memahami isi hati Tuhan. Kondisi Daud dari sejak dia mungkin masih kecil, nggak enak ya. Dia seperti orang yang diasingkan,
dia suruh menggembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor. Ya. Bahkan kalau mungkin ketika orang-orang lagi berperang, Daud cuma menjadi seorang pengantar makanan buat kakak-kakaknya. Nggak terlalu dipandang. Ya. Tapi buat seorang Daud dia nggak peduli. Yang dia tahu bahwa kalau dia dekat sama Tuhan, dia cari Tuhan, dia akan selalu dapat yang namanya ketenangan. Makanya Daud kan menulis salah satu ayatnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi waktu Daud dekat dengan Allah, pikirannya bisa tenang, tindakannya pun bisa tenang. Ya. Dia enggak panik dalam menghadapi segala sesuatu, tapi dia selalu dapat kekuatan. Ya. Makanya Daud benar-benar waktu dia mengalami pribadi Tuhan di dalam kehidupannya, dia 7 kali sehari dia cari wajah Tuhan. Karena apa? Karena dia benar-benar ingin memahami, ingin benar mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ya. Ini juga tentu menjadi semangat, menjadi dorongan buat kita. Oh iya ya, seorang Daud aja bisa seperti itu. Kita pun harusnya bisa. Ya. Dan hal lain yang mungkin Daud sadari adalah apa? Karena Tuhan itu sudah mengikat perjanjian ya buat orang yang dipilihnya. Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia mengerti dan memahami apa itu yang namanya perjanjian. Nah makanya kan tadi dikatakan kalau perjanjian aja dilanggar, ya jelas ada konsekuensinya. Ya. Nah kita harus mau belajar, iya ya ternyata untuk belajar untuk memahami, mengerti isi hati Tuhan, tentu perlu sebuah tindakan. Ya. Tindakannya itu adalah mudah juga, ya. Mengejar pengenalan akan Tuhan, ya. Dan kita lakukan dengan konsisten. Nah ini yang mungkin kalau mengejar pengenalan akan Tuhan, mungkin kita udah sering dengar. Tapi apakah kita melakukannya dengan konsisten? Atau mungkin kita cari Tuhan atau mengenal Tuhan waktu kita lagi semangat, waktu lagi kita down, kita mulai kendor. Ya, kita mulai menjauh dari Tuhan atau mulai malas cari Tuhan. Ya. Daud menulis di dalam salah satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Orang yang mengenal namamu, ya. Jadi Daud menulis ini. Karena apa? Karena dia ngalami. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Artinya kalau pribadi Daud, karena dia mengenal Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Itu dia tulis, dia sampaikan. Itu juga buat pribadi kita hari ini. Ya. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi Tuhan gak pernah tinggalkan. Nah, kalau kita menyadari, kalau kita menjadi orang-orang yang terus mengejar pengenalan akan Tuhan, bukankah Tuhan gak pernah tinggalkan kita? Tapi Tuhan akan terus berbicara buat setiap kita. Dan kita semakin memahami, semakin mengerti isi hati Tuhan. Kita ingat ayat yang mungkin juga sering kita dengar di dalam Hosea. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah. Ya, kenapa mereka binasa? Ya karena mereka nggak mau mengenal pribadi Tuhan. Ya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya, betapa menyedihkannya kalau kita berpikir, pengenalan akan Tuhan hari-hari ini mah udah nggak butuh. Ya. Betapa sayangnya. Bahkan ya hal itu jangan sampailah keluar dari mulut kita sebagai orang percaya. Ya. Justru yang harus kita lakukan adalah terus mengejar pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Ya. Jangan sampai kendor, semangat untuk terus cari pengenalan akan Tuhan. Ya. Karena apa? Di situ dikatakan, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Nah, kalau kita melupakan pengajaran Allah, pengajaran Tuhan, mungkin pesan-pesan Tuhan dan mudah kita lupakan.
Di situ dikatakan apa? Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Betapa menyedihkannya. Ini kan kontradiksi dengan apa yang Tuhan janjikan tadi. Ya. Tuhan akan menghajar. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan mengingatkan ada pesan-pesan yang mungkin menemplak kita. Oh iya, waktu itu menemplak, sebenarnya Tuhan lagi menasihati. Ya. Kalau kita bandingkan mungkin dengan terjemahan Amplified Bible, di situ dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Nah, for lack of knowledge ini di sini adalah karena kurangnya pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan hukum-hukum, ya. Of my law where I reveal my will. Tentang hukum-hukum yang mana Tuhan tuh lagi mengungkapkannya sesuai dengan keinginannya. Diabaikan. Ya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang waktu ini kan kalau kita terima pesan Tuhan setiap minggu, sebenarnya Tuhan itu kan keinginan Tuhan untuk terus menuntun, mengarahkan. Nah, kalau kita orang-orang yang sebetulnya tahu hal itu adalah untuk mengarahkan kita, berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, kita jangan menjadi orang-orang yang mengabaikan, tapi mulai perhatikan lagi. Ya. Mulai seperti pesan Tuhan 2 minggu lalu. Ya, terima, pahami, cerna, hidupi, bagikan. Artinya oh ya, betapa Tuhan itu begitu detil ya, tuntun setiap kita. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gagal. Ya. Gagal di dalam memahami diri sendiri, gagal di dalam memahami rencana Tuhan. Ya. Nah, ini yang sama-sama harus kita kerjakan. Makanya Rasul Paulus kan dia tulis juga ke salah satu ayat yang sering kita baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal di sini kan menggunakan kata aslinya dalam bahasa aslinya ginosko. Ya, ginosko itu kan kita tahu seperti membangun hubungan seperti hubungan suami dan istri. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan ya harus lewat hubungan dengan Tuhan. Gimana kita bisa memahami ya, isi hati Tuhan. Kata mengenal juga kadang-kadang suka menggunakan kata yada. Yaitu tujuannya supaya kita mengetahui, kita bisa melihat, kita bisa menemukan, bisa membedakan, atau mengetahui lewat sebuah pengalaman. Artinya pengalaman tentu bersama dengan Tuhan. Nah, disitulah kita semakin bisa mengerti, memahami. Ya. Makanya ini sebagai ayat terakhir ya. Rasul Petrus dia memberikan jalan keluar ya. Jalan keluar buat setiap kita. Waktu kita mengejar pengenalan akan Tuhan tuh apa sih yang sebetulnya kita tuh harus terus lakukan. Di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Nah, ini yang harus kita pertanyakan lagi pada diri kita. Selama ini saya sungguh-sungguh enggak ya? Waktu saya mencari Tuhan. Selama ini saya sungguh-sungguh enggak ya? Waktu saya ingin mengenal pribadi Tuhan. Hal yang mudah untuk kita pertanyakan. Tapi mungkin masing-masing punya jawabannya. Ya. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, ayat ke-8-nya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu. Jadi yang tadi disebut itu ada pada diri kita sebagai orang percaya. Dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Wah, itu kan luar biasa. Jadi kita harus tambahkan terus hal-hal yang tadi itu. Ya.
Lompat ke ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Itu sama saja dengan perkataan lainnya, kamu tidak akan pernah gagal. Ya. Kalau kita tersandung kan, aduh gagal ya untuk menyelesaikan sampai ke sana. Tapi kalau kita mungkin segala sesuatu yang tadi kita baca itu, menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ya, ketekunan, kesalehan dan seterusnya, kita nggak akan pernah gagal. Tapi kita berhasil. Kita nggak akan pernah tersandung, ya. Tapi justru kita akan mencapai sampai kepada garis akhir. Nah, inilah yang mari kita sama-sama belajar apa ya yang bisa kita lakukan waktu dalam kondisi yang mungkin rasanya begitu sulit. Ya, hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama adalah jangan gagal dalam memahami setiap proses yang Tuhan izinkan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu mengucap syukur, berkata Tuhan baik, dan tetap bersekutu, menyembah Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, jangan menyerah dalam memahami dan mengerti isi hati Tuhan. Ya caranya gimana? Ya terus, ya kejar yang namanya pengenalan akan Tuhan. Dan kita lakukan dengan konsisten. Supaya pengenalan itu benar-benar berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.